Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahu bi ta'atihi wa hadahum bimtithali awamirihi wajtinabihi nawahihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ihsan ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jum'ah yang mulia ini, kita umat Islam telah berada pada bulan Rajab, pekan terakhir, Jum'ah terakhir bulan Rajab. Insyaallah Jum'ah ini tanggal 26 Rajab. Nanti malam Lailah Al-Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab. Wonten Al-Qur'an bulan Rajab niku disebut kelayan Allah Subhanahu wa taala kelayan istilah arba'atun hurum. Disebut oleh Allah, dilabeli oleh Allah dengan nama arba'atun hurum, 4 bulan haram. 4 bulan itu Dzulqa'dah, Selo, Dzulhijjah, besar, Muharram, Suro, dan Rajab, Rejab. Wonten penjelasanipun para ulama ahli tafsir. Apa bulan haram itu? Penjelasannya panjang. Secara simpel, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, dan bulan yang disucikan. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang dihormati oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan keagungan bulan Rajab begitu banyak. Pada bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang agung
terjadi peristiwa yang besar, yakni peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat saking ayat ingkang kaula waos kala wau, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kula tingali wonten tafsir Jawahir, wonten tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Asy-Syaikh Tantawi Jauhari. Menurut penjelasan beliau Asy-Syaikh Tantawi Jauhari, Isra Mi'raj merupakan peristiwa sejarah. Bahkan tidak hanya peristiwa sejarah, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan tinta emas. Termaktub jelas, Subhanalladzi asra bi abdihi ila akhiril ayat. Oleh beliau Asy-Syaikh Tantawi disebutkan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Umur beliau pada saat itu insya Allah kurang lebih umur, ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan umur 51 tahun. Tapi yang banyak para ulama mengatakan umur beliau umur 51 tahun. Terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Tahun 621 Masehi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penganugerahan derajat kenabian Nabi Muhammad itu kan dikasih oleh Allah derajat kenabian. Penganugerahan derajat kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala belumlah cukup. Nabi Muhammad diparingi derajat nabi niku monggone Gusti Allah dereng cekap. Mengapa belum cukup? Karena Rasulullah akan menghadapi berbagai macam tantangan. Rasulullah akan menghadapi berbagai macam ujian dan hal-hal yang setelahnya nanti kalau di kota Madinah. Oleh sebab itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Asy-Syaikh Tantawi, dihadapkan dengan alam syahadah dengan jalan di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yen panjenengan tingali wonten ayat kala wau, Subhanalladzi asra bi 'abdi. Mengapa ayat ini diawali dengan kalimat subhana? Kata beliau, bimakna at-tasbih walladzi huwa at-tanzihu minal 'ajzi. Bimakna mensucikan, membersihkan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu suci, bersih dari kekurangan, dari hal-hal yang lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala itu perkasa, dan yang lain. Oleh beliau, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang fenomenal.
peristiwa yang luar biasa, khariqul adah, di luar nalar kemampuan akal, IQ, rasio manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Qur'an ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang menggenggam wahyu Allah, yang menggenggam Al-Qur'an, yang menerima Al-Qur'an, ditamasyahkan, diperjalankan. Makanya kalimatnya Asra. Isra Mi'raj ini bukan atas keinginan Rasulullah, bukan atas kehendak Rasulullah, tapi Isra Mi'raj ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimatnya Asra pakai wazan af'ala, bukan sara dan bukan saroh. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditamasyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat lain. Di sana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian. Panjenengan pun semerap saking dawuhipun para khatib, para kiai. Dengan Rasulullah diperjumpakan berbagai kejadian, berbagai peristiwa, itulah sebagai alat pembuktian akan kebenaran Allah, sebagai alat pembuktian akan kebenaran ilahi. Setunggal kula contohaken sanjangipun Syekh Imam Tantawi, peristiwa yang fenomenal. Perjalanan dari Makkatul Mukarramah Saudi Arabia menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu kalau zaman dahulu kata para ulama, naik onta itu dalam perjalanan 40 hari 40 malam. Tapi Rasulullah bisa sekejap karena beliau naik buraq biidnillahi ta'ala. Inilah kalimatnya pakai subhana, peristiwa kejadian yang fenomenal di luar kebiasaan manusia. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ini tidak hanya menghadapi alam kasar, alam fisika, tapi beliau dua alam, alam fisika dan alam metafisika. Subhanallah. Kata beliau, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang fenomenal, yang tidak bisa difikir dengan akal rasio manusia, tapi harus dipondasi dengan yang namanya iman. Kulo kali panjenengan yen ngandalaken rasio akal pikiran, tentu tidak akan percaya. Tapi karena kulo kali panjenengan gada yang namanya
iman, punya yang namanya pondasi iman. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bi qudrah wa iradatillahi taala pasti bisa terjadi. Kata beliau, Isra Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa istimewa, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Rasulullah. Tidak ada seorang manusia pun, bahkan tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanyalah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sebagai akhir khutbah ini, sebenarnya banyak sekali penjelasan beliau. Saya hanya mengambil sisi dari penjelasan tafsir yang disampaikan oleh Syekh Tantawi Jauhari di dalam kitabnya Al-Jawahir dan Al-Wasit. Sisi yang lain banyak, masalah hikmah, sebab musababnya, oleh-olehnya perintah solat, panjenengan pun ngertos. Sebagai akhir daripada khutbah ini, di dalam ayat tersebut, linuriyahu min ayatina, kata beliau, Isra Mi'raj ini adalah sebagai sarana untuk menunjukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu, akan aku perlihatkan kepada kamu Muhammad, min ayatina, di antara sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya sebagian, pakai kalimat min tab'id. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan bentuk kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang paling mulia dan nabi yang paling istimewa. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dibekali, ditambahi dengan keyakinan, kekokohan keimanan di dalam menghadapi perjuangan risalah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat indah di akhir ayat ini, innahu huwas samiul basir, pakai adatut takkid, inna, sesungguhnya dia, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendengar. Kulo kali panjenengan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Rasulullah pun pada saat itu didengarkan oleh Allah. Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala zat yang melihat dan melihat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit dari penjelasannya Syekh Tantawi Jauhari memberikan hasanah keilmuan, wawasan kepada kita tentang keislaman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawata innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ni'amah wa jannatah liman amila salihan wattaqa.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله بدأ بأمر وثنى بملائكته وإياه للمؤمنين من عباده وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منكم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فقاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي وإسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر